Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Armina dengan NIM E11112210002 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Singapura. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Perdagangan dan Keuangan Internasional dengan Bapak Posmanto Marbun SIPMA selaku dosen pengampu. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas peran IMF dalam krisis ekonomi Argentina pada tahun 2001. Argentina terjerumus ke dalam krisis ekonomi yang parah pada Desember 2001 hingga Januari 2002. Ketika pembekuan sebagai deposito, gagal bayar sebagian utang publik, dan penghentian nilai tukar tetap menyebabkan penurunan output, tingginya pengangguran, serta krisis politik dan sosial. Kejadian ini memicu pertanyaan tentang hubungan negara tersebut dengan IMF, terutama karena kebijakan ekonominya berada di bawah pengawasan program yang didukung oleh IMF. IMF telah terlibat hampir terus-menerus di Argentina sejak 1991 dengan rencana konvertibilitas yang menetapkan peso Argentina setara dengan dolar AS dalam sistem seperti Dewan Mata Uang. Meski Argentina mengalami pertumbuhan kuat dan inflasi sangat rendah di sebagian besar tahun 1990-an, negara ini mengalami resesi parah pada 1998 dan karena ketatnya rezim konvertibilitas menjadi terbatas dalam menggunakan kebijakan makroekonomi standar untuk pemulihan. Ketika ekonomi melambat dan investor internasional khawatir, beban utang luar negeri Argentina meningkat hingga mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan. Sebelum krisis, Argentina dipuji atas stabilisasi, pertumbuhan ekonomi, dan reformasi berorientasi pasar yang dicapai melalui program-program yang didukung IMF. Selama dekade sebelum krisis, ada 4 pengaturan pembiayaan berturut-turut untuk Argentina. Dan saldo kredit yang belum dilunasi kepada IMF meningkat tajam setelah tahun 2000. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu awal mula terjadinya krisis ekonomi di Argentina pada tahun 2001. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan awal mula terjadinya krisis ekonomi di Argentina pada tahun 2001. Pada tahun 1991, Argentina mengadopsi rencana konvertibilitas yang menetapkan nilai tukar tetap antara peso Argentina dan dolar AS dengan rasio 1:1. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengendalikan hyperinflasi yang melanda negara tersebut pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Setelah satu dekade inflasi tinggi dan stagnasi ekonomi, serta beberapa upaya stabilisasi yang gagal, Argentina mengalami hiperinflasi pada 1989. Untuk menanggulangi itu, rencana konvertibilitas diperkenalkan pada April 1991 dengan menetapkan nilai tukar tetap antara peso dan dolar AS serta membatasi penciptaan uang oleh bank sentral. Rencana ini juga mencakup reformasi struktural berorientasi besar meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Meski sempat mengalami beberapa resesi singkat, krisis terbesar terjadi setelah krisis Meksiko pada 1995. Rencana ini juga mencakup reformasi struktural berorientasi pasar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Meskipun sempat mengalami beberapa resesi singkat, krisis terbesar terjadi setelah krisis Meksiko pada 1995 yang menguji ketahanan rezim konvertibilitas. Resesi yang dimulai pada akhir 1998 terbukti lebih lama dan parah, dipicu oleh guncangan eksternal seperti gagal bayar Rusia dan krisis LTCM pada 1998 serta devaluasi real Brazil pada 1999. Berbeda dengan negara-negara emerging market lainnya, Argentina tidak pulih dengan cepat. Lambatnya pertumbuhan PDB menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan utang pemerintah. Pada akhir 2000, Argentina mulai kehilangan akses ke pasar modal yang tercermin dari meningkatnya selisih obligasi Argentina terhadap Treasury AS. IMF merespon dengan memberikan dukungan finansial yang besar, namun implementasi penyesuaian dan reformasi fiskal yang tidak merata, lingkungan makroekonomi yang memburuk, dan ketidakstabilan politik menyebabkan hilangnya akses pasar dan pelarian modal pada kuartal kedua 2001. Simpanan di bank mulai terpengaruh parah. Pada Desember 2001, otoritas Argentina memberikan pembekuan sebagian simpanan. Ketidakpatuhan terhadap program IMF menyebabkan penundaan pencairan dana oleh IMF. Pada akhir Desember, Argentina gagal memenuhi kewajiban internasionalnya dan secara resmi meninggalkan rezim konvertibilitas pada Januari 2002, yang diikuti oleh depresiasi tajam peso dan krisis sektor perbankan. Pada akhir 2002,
Ekonomi Argentina telah berkontraksi sebesar 20% sejak resesi dimulai pada 1998 dengan dampak ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat. Selanjutnya ada penyebab faktor krisis ekonomi di Argentina. Krisis ini terutama dipicu oleh matriks faktor internal dan eksternal yang kompleks. Beberapa kontributor utama ini meliputi 1. Ketergantungan yang berlebihan pada utang luar negeri. Sejak awal tahun 90-an, Argentina telah mengalami pertumbuhan besar yang didorong oleh utang, di mana negara ini sangat bergantung pada modal asing untuk mendanai kegiatan ekonominya. Yang kedua, ada kegagalan rencana konvertibilitas. Rencana ini yang ditetapkan pada awal tahun 90-an, menetapkan nilai peso Argentina setara dengan dolar AS. Seiring berjalannya waktu, pasar ini terbukti tidak berkelanjutan dan berujung pada kehancuran krisis mata uang. Ketiga, ada ketidakstabilan ekonomi dan politik. Krisis di negara-negara tetangga dan gejolak politik internal semakin memparah kesengsaraan ekonomi Argentina. Misalnya, pada awal tahun 2000, negara ini mengalami resesi dengan PDB yang mengalami kontraksi selama 3 tahun berturut-turut hingga akhirnya mengalami keruntuhan ekonomi pada tahun 2001. Pada saat yang sama, tingkat inflasi Argentina yang terkendali pada tahun 90-an berkat rencana konvertibilitas mulai meroket ketika efektivitas rencana tersebut memburuk. Selanjutnya ada dampak ekonomi dan krisis keuangan Argentina pada tahun 2001. Krisis keuangan Argentina tahun 2001 mempunyai dampak yang bervariasi dan signifikan terhadap berbagai aspek perekonomian negara. Dampak-dampak ini dapat dibagi ke dalam beberapa kategori sehingga memberikan perspektif luas mengenai dampak krisis terhadap perekonomian. Yang pertama, dampak langsung krisis keuangan Argentina 2001. Yang pertama ada devaluasi mata uang. Segera setelah gagalnya rencana konvertibilitas, Argentina terpaksa menekan mata uang mengambang bebas. Hal ini menyebabkan devaluasi peso secara tajam dan signifikan, yang kehilangan hampir 70% nilai terhadap dolar AS dalam hitungan bulan. Devaluasi berdampak luas, termasuk meroketnya inflasi dan penurunan tajam daya beli. Misalnya, jika seorang warga negara Argentina mempunyai tabungan sebesar $1.000 sebelum devaluasi, jumlah ini secara efektif akan berkurang menjadi $300 atau kurang setelah devaluasi, sehingga merupakan contoh kerugian finansial besar yang diderita jutaan orang. Selanjutnya ada gagal bayar hutang negara. Pada bulan Desember 2001, Argentina gagal membayar hutangnya sekitar $93 miliar yang merupakan kegagalan negara terbesar dalam sejarah pada saat itu. Gagal bayar ini menimbulkan korban baik di Argentina, di kalangan pemegang dana pensiun dan penabung maupun di luar Argentina, di kalangan kreditor internasional, dan dampak ini langsung terasa karena Argentina terisolasi dari pasar keuangan internasional, sehingga mempersulit peluang negara tersebut untuk pulih dengan cepat. Yang ketiga ada kontraksi ekonomi. Kasus ini ditandai dengan kontraksi perekonomian yang parah. PDB Argentina menurun secara mengejutkan sebesar 28% dari tahun 1998 hingga 2002, yang merupakan salah satu penurunan paling tajam dalam sejarah perekonomian global. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran meningkat pesat yang menyebabkan peningkatan kemiskinan. Krisis ini juga memiliki dampak panjang dan krisis keuangan Argentina tahun 2001. Turbulensi, tantangan, dan perubahan besar menandai perjalanan Argentina pada tahun-tahun setelah krisis tersebut. Gejolak keuangan ini meninggalkan dampak jangka panjang pada perekonomian negara dan masyarakat pada umumnya. Di sini, Anda bisa mendapatkan wawasan tentang efek jangka panjang yang paling menonjol. Dibebani dengan isolasi yang disebabkan oleh gagal bayar, inflasi yang tinggi, dan kendala anggaran yang parah, Argentina mengalami resesi yang berkepanjangan. Perekonomian mengalami kontraksi selama bertahun-tahun setelah krisis, dan baru pada tahun 2003 pertumbuhan kembali terjadi. Periode resesi ini menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan bagi penduduk Argentina dengan tingginya pengangguran dan rendahnya upah yang berlangsung selama beberapa bulan. Selanjutnya ada perubahan struktural. Dampak jangka panjang yang besar dari krisis ini adalah perubahan struktural dalam perekonomian Argentina. Sebelum tahun 2001, Argentina telah mengikuti model liberalisasi ekonomi dengan kerangka pasar terbuka. Namun setelah krisis terjadi, negara ini beralih ke model yang lebih proteksionis. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti nasionalisasi industri utama, penerapan hambatan tarif dan non-tarif, dan penerapan peraturan yang ketat terhadap investasi asing. Selanjutnya ada restrukturisasi utang. Setelah gagal bayar besar-besaran, Argentina dihadapkan pada tugas berat untuk menstrukturisasi utangnya. Proses ini melibatkan negosiasi dengan kreditor internasional dan menghabiskan sebagian besar sumber daya negara. Proses yang mengurus perekonomian ini juga mempunyai implikasi politik yang besar bagi Argentina. Dampak jangka panjang dari krisis keuangan Argentina tahun 2001 masih terasa hingga saat ini. Memahami sepenuhnya kondisi perekonomian Argentina saat ini, dampak-dampak jangka panjang ini harus dianalisis dan dicermati. Selanjutnya ada peran IMF.
Peran yang dimainkan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF patut mendapat perhatian khusus setidaknya karena 3 alasan. Yang pertama, berbeda dengan kasus di Indonesia dan Korea, di mana IMF tidak terlibat dalam program selama beberapa tahun sebelum krisis. Di Argentina, IMF hampir terus-menerus dilibatkan melalui program sejak tahun 1991. Yang kedua, berbeda dengan kasus-kasus lainnya, krisis di Argentina tidak meledak secara tiba-tiba. Tanda-tanda kemungkinan terjadi masalah sudah terlihat setidaknya pada tahun 1999 yang menyebabkan pemerintah mengupayakan standby arrangement atau SBA baru dengan IMF pada tahun 2000. Ketiga, sumber daya IMF disediakan untuk mendukung rezim nilai tukar tetap Argentina yang telah lama dinyatakan oleh IMF sebagai hal yang penting bagi stabilitas harga dan secara fundamental dapat dilaksanakan. Memang benar, dalam perdebatan mengenai suku bunga tetap versus suku bunga fleksibel setelah krisis di Asia Timur, rezim seperti Dewan Mata Uang di Argentina sering dianggap sebagai contoh rezim suku bunga tetap yang kredibel dan pada dasarnya dapat dijalankan. Evaluasi ini mengkaji peran IMF di Argentina selama tahun 1991 hingga 2001 dengan fokus khusus pada periode manajemen krisis tahun 2000 hingga beberapa hari pertama tahun 2002. Meskipun fokus utama evaluasi ini adalah periode krisis, kita perlu mengkaji pengalaman pada dekade sebelumnya untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana, meskipun keterlibatan yang luas dengan negara tersebut, IMF tidak mampu membantu Argentina mencegah dan mengelola krisis dengan lebih baik. Sesuai dengan kerangka acuan kantor evaluasi independen, tujuan utama evaluasi ini adalah untuk mengambil pelajaran bagi IMF dalam pekerjaan operasionalnya di masa depan. Kualifikasi berikut berlaku. Yang pertama, evaluasi apapun tentu akan mengambil manfaat dari tinjauan ke belakang. Meskipun peninjauan ke belakang dapat berguna untuk mengambil pelajaran di masa depan dalam mengevaluasi masa lalu, dan khususnya dalam menentukan akuntabilitas, perlu diingat bahwa sebagian besar dari apa yang kita ketahui saat ini mungkin belum diketahui oleh mereka yang harus mengambil keputusan yang relevan. Perilaku suatu perekonomian selalu tunduk pada ketidakpastian dan meningkat ketika krisis. Keputusan yang diambil dalam menghadapi ketidakpastian tidak dapat dianggap mewakili penilaian ex ante yang salah hanya karena keputusan tersebut gagal mencapai hasil yang diharapkan. Penting untuk mengambil pendekatan probabilistik. Apakah probabilitas keberhasilan ex ante cukup tinggi untuk membenarkan keputusan tersebut, mengingat manfaat yang diharapkan dan keputusan tersebut dan potensi kerugian dari krisis yang lebih parah jika strategi tersebut pada akhirnya gagal. Yang ketiga, agar bermakna, evaluasi strategi tentu harus menyiratkan perbandingan dengan alternatif yang mungkin memberikan hasil lebih baik. Namun, sangat sulit untuk menetapkan kontrafaktual seperti itu secara ketat. IMF hanyalah salah satu aktor yang terlibat dalam praktiknya. Negara sendirilah pada akhirnya bertanggung jawab atas keputusan kebijakan. Hal ini sangat penting ketika pilihan kebijakan yang mendasari sepenuhnya dimiliki oleh negara-negara tersebut seperti yang terjadi di Argentina. Krisis ekonomi yang melanda Argentina menjadi cerminan dalam kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam menjaga stabilitas ekonomi. Peran IMF dalam konteks ini menjadi subjek perdebatan yang mendalam. Meskipun IMF memberikan dukungan finansial yang signifikan dan berupaya menerapkan program-program penyelesaian struktural, hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Dalam beberapa kasus, program IMF dapat memberikan bantuan yang sangat diperlukan untuk mengatasi krisis akut, seperti likuiditas yang mendesak atau restrukturisasi utang. Namun, implementasi program tersebut seringkali dihadapkan pada tantangan termasuk ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat yang disepakati, kegagalan reformasi yang cukup, atau ketidakmampuan untuk memperbaiki kondisi makroekonomi secara berkelanjutan. Di Argentina, meskipun IMF memberikan dukungan finansial selama krisis, kegagalan implementasi reformasi yang memandai dan ketidakstabilan politik menjadi faktor utama dalam kegagalan upaya penanganan krisis. Pada akhirnya, negara tersebut meninggalkan rezim konvertibilitas pada tahun 2000 dengan dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat. Dari perspektif ini, penting untuk terus mengevaluasi peran IMF dan program-programnya dalam membantu negara-negara dalam menghadapi krisis ekonomi. Perlu ditekankan bahwa kesuksesan program IMF tidak bergantung pada bantuan finansial semata, tetapi juga pada implementasi reformasi yang tepat, koordinasi yang baik antara pemerintah dan lembaga internasional, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola ekonomi yang sehat. Dengan demikian, evaluasi menyeluruh terhadap pengalaman Argentina dapat memberikan pelajaran berharga bagi penanganan krisis ekonomi di masa depan. Saya, Mia Armina, sekian presentasi dari saya, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.